Epstein. Gimana nih Epstein? Epstein. Apa yang mau diomongin? Apa ya? Kalau aku sih aku melihat gini ya. Dari dulu aku selalu percaya bahwa saya tidak ada kejahatan besar yang stand alone. Iya. Itu yang aku percaya sih dari dulu. Artinya seluruh kejahatan besar itu tidak mungkin ansih kejahatan itu sendiri. Betul. Tapi pasti dipakai sebagai wasilah atau sebagai apa tuh wasilah ya? Perantara untuk kejahatan yang lebih besar lagi. Atau mungkin bisa dikatakan kejahatan yang lebih smooth lagi gitu maksudnya. Jadi setidaknya itu mengkonfirmasi aku sih. Itu bagiku yang paling ngeri. Tapi kan kejadian ini itu kan level atas banget nih. Iya, betul. Tapi tetap bisa kebuka. Iya. Berarti kan peribahasa sepandai-pandai tupai melompat bener nih ya. Benar. Masih Akhirnya terbukti kebuka ya? juga. Tapi kalau saya punya kacamata lain sih. Apa? Selain yang ini ada yang di tas kacamatanya. Iya. Enggak, maksudnya gini. Yang membongkarnya, jadi anggaplah bahwa mereka itu adalah kalangan elit yang super elit, yang sangat eksklusif, yang tidak bisa terjangkau oleh media dan seterusnya. Tapi kok kebongkar? Karena ada pihak lain yang sama kuatnya yang ngebongkar itu. Ada dua kemungkinan sih menurutku. Apa? Ada juga yang bilang begini, ini dibongkar untuk ngalihin kita. Iya. Karena memang mereka nggak bisa nutupin lagi, maka orang yang sama yang menjadi pelakunya, maksudnya satu yang berada di balik itu, dia ngeluarin ini sebagian kecil yang perlu kita tahu aja supaya kita tuh luput daripada perkara yang lebih besar. Itu aku bilang tadi kejahatan yang lebih mengerikan. Bisa. Jadi ini mah pikiran saya. Kan gini, Amerika Serikat dan bukan Amerika Serikat sih, orang-orang di tingkat yang paling elit itu mereka tuh punya duit yang sampai ada di level mereka bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi hukum, mereka bisa memilih opsi apapun, mereka juga bisa terbebas dari opini jelek dari masyarakat karena orangnya kelewat kaya gitu. Orangnya tuh udah kelewat kaya. Nah, karena itu ketika ada kejadian-kejadian besar di dunia, ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, mereka tuh butuh sesuatu yang dimuntahkan biar gak semuanya tuh mereka simpan gitu. Nah, tapi yang dimuntahkannya itu adalah sesuatu yang justru menguntungkan mereka. Jadi persebaran ini tuh, jadi barangkali saya tuh bikin video kemarin, jangan dulu di-download gitu. Karena ada kemungkinan opini yang diedarkan itu justru adalah opini yang menguntungkan mereka juga. Part of plan gitu ya. Iya. Aku sepakat. Iya. Karena ada dua kemungkinan. Ada memang mungkin ada kekuatan yang juga sama besarnya dengan yang mereka lawan yang mau ngelawan, tapi kok kayaknya lebih mungkin yang ini gitu maksudnya. Lebih mungkin karena aku nggak tahu ya balik lagi. Tapi apapun itu, ya itu yang aku bilang. Karena kan ada sesuatu yang besar karena orang bilang gini, dalang itu kan bukan wayang. Kenapa namanya wayang? Artinya kan bayangan kan. Jadi kalau yang kita lihat itu ya wayang gitu maksudnya. Nah, dalangnya belum kita lihat nih masalahnya. Im sama. Betul, kira-kira gitu tuh. Tapi nggak mau spekulasi dalangnya siapa? Aku bukan nggak mau, tapi misalkan bisa. Israel dan apanya? Enggak sih. Kata orang gini, kalau masih ada di depan berarti bukan dalang. Jadi kalau masih ada di panggung berarti dia bukan sutradara. Selama kita bisa lihat, berarti dia pemain. bukan dalang. Berarti dia pemain doang gitu maksudnya. Gimana Kang? Dari tadi cuma iya doang. Kayaknya Dajjal mungkin ya kali. Nggak, itu masuk akal sih menurutku. Karena kan gini kan, kalau kita kan bahas Dajjal itu masih ada banyak kemungkinan ya. Ada yang bilang Dajjal itu, walaupun ulama bilang paling kuat Dajjal itu adalah orang ya. Pribadi gitu kan. Tapi kan bisa masih aja ada sistem. memungkinkan sistem, betul. Atau ide gitu maksudnya. Nah, jadi menurutku sih ya tidak harus manusia sih yang jadi dalangnya gitu misalnya. Bisa jadi ada pemikiran atau ide ataupun tadi sistem yang memang mendasari orang-orang manapun yang ada di atasnya akhirnya jadi begitu. Kalau Dajjal, saya tuh justru termasuk orang yang percaya bahwa Dajjal tuh udah turun. Udah lama turunnya. Memang. Itu ya? Iya, itu saya percaya gitu. Kita berdua juga pernah bahas itu. Sama kita juga yakin itu. Berarti kita trio Dajjal. Trio pengamat ya. Trio pengamat Dajjal. Jadi nanti saya bikin branding nanti pengamat Dajjal gitu bukan pengamat sosial. Pengamat kapan Dajjal keluar gitu. Iya, saya tuh mikirnya gini, karena sekarang tuh kan bahasa-bahasa yang sosiologis itu adalah sebutan hiperrealitas, post-truth yang membuat hal yang fakta tuh menjadi tidak dipercaya dan hal yang sebaliknya gitu. Nah, karakteristik Dajjal yang paling dikemukakan itu kan dia tuh bawa surga dan neraka tapi kebalik gitu. Bawa kebenaran dan kejahatan tuh tapi dibalik gitu. Manipulasi itu. Nah, jadi kalau ngomong bener tuh di YouTube ngomong bener tuh bisa dolar kuning bahkan dolar merah. Iya, ini siapa ini? Apa? Itu. Iya, itu. Atau nggak ada dolarnya? Atau nggak ada dolarnya? Aku. Gitu. Udah seumur hidup udah nggak akan ada dolar. Abu-abu. Oh gitu? Iya, punyaku monetisasinya abu-abu. Udah dimatiin. Udah sejak 2000. By a request from an entity. Iya, gitu tulisannya. Emailnya entity. Oh. Ya berarti Dajjal gitu ya. Nggak tahu lah siapa. Iya, jadi saya tuh pikirnya gini, ya tapi kalau misalkan Dajjal di belakang dalam pemikiran saya, iya itu. Cuman maksudnya tuh gini. Siapa pemain yang fisiknya gitu ya? Ya, jadi maksudnya kita dikorbankan. Jadi bahkan ketika mereka ngelempar rahasia mereka sendiri pun, itu tuh tetap merugiin kita dan menguntungkan mereka. Iya, gitu. benar itu. Itu benar. Itu yang paling saya takutkan dari Epstein Fast ini disebar adalah masyarakat itu putus asa. Karena jadi tahu kan ada orang-orang seperti ini tapi nggak akan dia apa-apain so far. Kita tahu nggak akan dia apa-apain. Benar. Iya. Yang kedua, orang jadi nggak percaya satu sama lain lagi. Iya sih, benar juga. Trustnya jadi makin hilang kan? Iya benar. Jangan-jangan lu termasuk bagian dari Iya, jadi kayak seolah nih disebar kayak kita tahu kejahatan mereka apa aja, tapi padahal tanpa masyarakat sadari itu merusak otak mereka. Iya. Iya, begitu. Tapi kalau menurut Pak Guru, siapa kira-kira dibilangnya Pak Guru?
Ya, Tebaknya ada nggak? jadi saya mah percayanya gini, Kang. Orang-orang super kaya dan super elit itu tidak terikat pada satu organisasi khusus yang besar gitu. Tapi mereka itu berdiri sendiri, bersaing satu sama lain, saling jelek-jelekan di sana, tapi juga saling ngambil keuntungan di antara mereka. Nah, kenapa nunjuk-nunjuk? Iya benar. Nah, Dia gampang terdistraksi ya. si Epstein itu